Selamat pagi sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya padamu bahwa Engkau mengasihi kami di jalan hidup kami. Pada hari ini, pada hari-hari yang akan datang. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini ialah dari Habakuk 2 ayat 4. Demikian tertulis, saudara-saudara. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, ayat yang baru saja kita dengar, saudara-saudara, mengatakan bahwa orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang benar, janganlah kiranya dia benar karena dia mendaku, bisa segala-galanya sendiri, otonom. Tetapi justru seseorang itu benar ketika dia terbuka dalam relasi dengan Tuhan. Orang yang benar bukanlah orang yang mengatakan, sekarang aku sudah selesai dengan segala-galanya karena kekuatanku. Tapi orang yang benar adalah orang yang mengatakan, karena kasih Tuhan, aku membuka diriku dan aku terus-menerus menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Orang yang benar adalah orang yang becoming karena Kristus, karena Tuhan memanggilnya. Nabi Habakuk saat itu, saudara-saudara, juga sedang mengalami tantangan. Bahkan dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 1, dia berada dalam pengintaian dan dia mengadu, saudara-saudara, mengapakah bangsa ini dalam keadaan seperti ini, katanya. Bahkan dalam Habakuk 1 ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, bahwa bangsa Kasdim itu akan datang dengan kekuatannya. Mereka itu garang, katanya. Mereka itu bahkan akan mencemooh Israel dan pasukannya seperti Raja Wali. Jadi Habakuk bertanya, keadaan kami seperti ini ya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, kamu benar. Bukan kalau kamu mengatakan kamu bisa hebat mengalahkan musuhmu, tapi pertama-tama kamu disebut orang benar kalau kamu percaya, kalau kamu mengandalkan Tuhan, kalau kamu hidup dalam relasi dengan Tuhan. Karena itulah kamu yang disebut menjadi orang yang benar, saudara-saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, hidup kita yang didera, hidup kita yang mengalami banyak sekali momen-momen terpuruk sekalipun, masih tetap kita bisa menjadi orang yang benar asal kita, seperti kata Tuhan tadi, hidup oleh percayanya. Orang yang benar bukan pertama-tama berarti orang yang bisa mengalahkan musuhnya, orang yang bisa tegak lalu menganggap segalanya bisa diatasinya, tapi justru dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan seperti kata Habakuk tadi, seperti bangsa-bangsa itu, seperti Raja Wali, kuatnya ya Tuhan mengalahkan kami, bisa menjadi orang yang benar. Bahkan dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan demikian, saudara-saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah. Inilah yang membuat seseorang itu orang benar. Sekalipun dia terpuruk, sekalipun dia menghadapi tantangan dan pohon ara, pohon zaitun tidak berbuah, dia bisa beria-ria karena dia percaya, maka dia disebut orang benar. Kalau begitu kita juga bisa katakan, saudara-saudara, orang benar ialah orang yang juga mampu dalam iman memikul salibnya. Saudara-saudara, pada 10 Desember 2009, Barack Obama kala itu menjadi presiden, menerima Nobel. Dan dia berpidato di Oslo ketika hadiah Nobel diterimanya. Dan seorang wartawan di New York Times segera setelah itu mewawancarai dan menulis tentang pidatonya. Dan wartawan itu kaget karena Obama mengutip pemikir-pemikir Kristen ternyata dalam pidatonya. Bahkan David Brooks juga bertanya apakah Obama membaca Alkitab. Dan Obama mengatakan, ya membaca Alkitab. Dan kata Obama,
Pemikir Kristiani yang saya kagumi adalah pemikir yang mengajarkan saya, katanya. Antara lain pemikir itu Reinhold Niebuhr namanya. Pemikir yang mengajarkan saya satu realisme Kristen. Christian realism. Sama seperti Habakuk. Kita memang realistis, kita bisa terpuruk, kita bisa menghadapi begitu banyak hal, tapi kita tetap benar asal kita percaya. Sekalipun pohon ara, sekalipun banyak hal yang kita inginkan, yang kita usahakan tidak berbuah, aku bisa bersorak-sorai karena aku mengandalkan kasih Tuhan. Karena aku, kalau kita bisa memakai istilah Obama, karena aku seorang Kristen yang realistis. Lalu Obama mengatakan dalam pidatonya, aku, katanya, selalu harus realistis bahwa there is a serious evil in the world and hardship and pain. Bahwa ada yang jahat di dunia ini, bahwa ada yang berat, bahwa ada kesakitan. Lalu kata Obama, and we should be humble and modest in our belief. Dan kita harus rendah hati dalam keyakinan kita. That we cannot eliminate those things. Bahwa kita nggak bisa menghilangkan semua itu. Bahwa memang masih ada salib. Bahwa memang buah ara kadang-kadang tidak berbuah. Itu tidak bisa kita hilangkan. But, katanya, tetapi, we should not use that as an excuse. Tapi kita jangan menjadikan itu sebagai alasan for cynicism and inaction. Jangan kita jadikan itu alasan untuk sinisme, untuk putus asa, dan untuk tidak berbuat apa-apa. Seperti Habakuk, seperti Obama, demikianlah juga realisme Kristen iman, Kristen saudara-saudara. Banyak hal yang belum kita bisa selesaikan, banyak hal yang tidak menghasilkan, banyak hal yang mengecewakan, tapi kamu benar, Anda dan saya orang benar, karena kita benar dalam percaya, dalam relasi dengan Tuhan, dalam realisme tapi sekaligus dalam langkah demi langkah, untuk bertindak, untuk berharap, dan untuk berbuah. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sekalipun dalam hidup kami banyak hal yang belum berhasil, tapi karena Engkau memberi kami iman, kami benar di hadapan-Mu, dan karena itu kami akan melangkah dari waktu ke waktu, dan kami percaya Engkau memenangkan kami. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.